Episode 42. Hari ini Adele ada janji dengan April. Sejak pertemuan mereka, Adele ingin menjalin kembali hubungan dengan April. Dia merasa April perempuan baik dan juga sahabatnya. Jadi Adele merasa bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak untuk April meskipun dia tak berjodoh dengan Haikal nanti. Ayo masuk Del. Kenapa repot-repot kemari? Kalau ingin bertemu kamu bisa hubungi aku Del. Biar aku yang mencarimu. Ucap April tak enak hati karena Adele yang mendatangi kediamannya. Tidak masalah. Aku hanya ingin melihat keadaan ibumu April, sudah lama tidak bertemu beliau. Aku merindukannya. Jawab Adele. Adele datang sendiri kali ini tidak membawa si kembar. Karena dia ingin sedikit leluasa bercerita, takut si kembar rewel jika dibawa ke tempat asing. Tapi Adele sudah menyiapkan semua kebutuhan si kembar. Adele memang sopan pada siapa saja, bahkan dia sudah menganggap semua perempuan tua sebagai ibunya sendiri. Dulu Adele membantu Bu Warsi. Karena dia ingin merasakan punya seorang ibu sejak orang tuanya meninggal. Tapi Bu Warsi malah menikamnya dari belakang dengan menikahkan Karin pada Haikal. Tapi biarlah semua masa lalu. Adele tak ingin lagi mengingatnya. Saat ini dia hanya fokus pada kehidupan rumah tangganya. Ayo aku antar ke dalam kamar. Beliau tidak pernah keluar kamar lagi Del. Sejak dia sakit ini, tubuhnya bertambah kurus. Jelas April. Kasihan sekali beliau. Ucap Adele mengikuti langkah kaki April yang membawanya ke dalam kamar berukuran kecil. Rumah April memang tidak terlalu besar. Tapi cukup rapi dan sekelilingnya masih asri membuat betah berlama-lama di sana. Adele melihat tubuh perempuan kurus terbaring di atas kasur yang bisa dibilang sudah mulai lusuh. Hati Adele mengiba melihat keadaan perempuan renta itu terbaring tak berdaya. Bu, ini ada Adele, teman April sewaktu sekolah dulu. Ibu ingat, dulu ibu Adele sering memborong dagangan ibu. Ucap April pelan. Mata perempuan tua itu melirik ke arah perempuan yang ada di belakang April. Dulu saya sering makan kue buatan ibu. Dan saya merindukannya sekarang. Sahut Adele duduk di sebelah ibu April. Del, saya tinggal dulu ya. Kamu ngobrol saja dengan ibu. Beliau masih bisa mendengar dengan baik. Ujar April dan keluar. Ingat saya Bu? Tanya Adele dan dijawab anggukan pelan oleh ibu April. Kamu cantik. Ibu semakin pangling. Ibu bisa saja. Ibu juga masih tetap cantik seperti dulu. Ucap Adele membuat ibu April terkekeh kecil. Kalau ingat masa kalian sekolah, terkadang ibu suka senyum sendiri. Ingat kenakalan April, ingat cengengnya April. Tapi jika melihat Vino, ibu merasa kalau ibu sudah sangat tua. Hanya menjadi beban April saja. Tidak boleh begitu Bu. Justru ibu adalah sandaran April, tanpa ibu belum tentu April kuat saat ini. Ucap Adele. Ibu kadang kasihan melihatnya jadi tulang punggung keluarga. Dia tidak kenal lelah dalam bekerja. Apalagi jika melihat Vino, terkadang air mata ibu menetes. April wanita kuat, dia bisa bertahan menghidupi kami. Isak ibu April membuat Adele kasihan. Bu, semua punya kisah hidup masing-masing. Tinggal kita saja yang menyikapinya. Sabar Bu, semua pasti ada jalannya. Tuhan tidak akan memberikan kita cobaan jika kita tak sanggup menjalaninya. April orang pilihan yang saat ini tengah diuji. Ibu ingin dia bahagia sebelum ibu pergi. Agar ibu tenang saat meninggalkan April kelak. Hanya itu permintaan ibu. Saya yakin April akan bahagia.
Ada Vino di sampingnya, ucap Adele mengusap pelan lengan Ibu April yang mengisak. Seminggu berlalu Adele dan April semakin dekat. Karena April sendiri saat ini sudah bekerja di perusahaan Haikal sebagian model dari produk-produk yang akan dirilis oleh perusahaan. Haikal sendiri juga semakin dekat dengan April, bahkan tiap hari mereka sudah bersama. April pun sudah mengenalkan Haikal pada ibunya sebagai atasan. Haikal sendiri sudah merasa nyaman dengan April meskipun perempuan ini sedikit pemalu. Tapi Haikal bisa memakluminya dan April sendiri masih belum mau bercerita tentang kehidupannya secara detail. April masih menjaga jarak untuk urusan pribadi. Haikal yang harus bergerak lebih cepat untuk mencari tahu kehidupan April. Vino pasti suka ini Pril, ucap Haikal saat melihat salah satu helikopter terpajang di etalase toko. Saat ini mereka baru saja selesai meeting di salah satu restoran cepat saji di sebuah mall besar. Pak, sudah jangan ditambah lagi mainannya Vino, sudah banyak sekali mainan baru yang Bapak belikan, nanti saya terlalu banyak hutang sama Bapak. Takut nggak bisa bayar, ucap April jujur. Kemarin April meminjam uang pada Haikal dengan minta memotong gajinya. Karena ibunya harus membeli obat lagi. Haikal langsung memberikannya pada April, membuat April tak enak hati. Jika Haikal terus membelikan Vino mainan, bisa-bisa gajinya habis dipotong. Haikal, pikir April, karena dia belum sebulan bekerja bersama Haikal. Kalau nggak bisa bayar pakai uang, pakai yang lain aja, jawab Haikal. Maksud Bapak? Tanya April bingung. Iya, yang lain. Ajakan makan malam atau yang lainnya, elak Haikal karena melihat wajah bingung April. Masakan saya biasa Pak, hanya makanan kampung, takut Bapak nanti tidak suka. Bagaimana nggak suka? Saya aja sampai nambah berkali-kali kalau kamu masak. Dimasakin tiap hari juga saya mau, ucap Haikal santai sambil memilih-milih mainan untuk Vino dan Satria. Memang Bapak mau dimasakin tiap hari? Tanya April polos. Mau. Tanda seru, jawab Haikal cepat. Nggak bosan? Tanya April lagi. Enggak, jawab Haikal dengan jantung berdebar kencang. Iya sudah, besok saya bekalin, ucap April membuat tubuh Haikal lemas. Pikirnya April sudah mengerti maksudnya untuk meminta April memasak di rumahnya, bahkan menjadi istrinya. Pak, ayo, tanda seru, ajak April yang melihat Haikal hanya terdiam. Kemana? Pulanglah Pak, nggak mungkin kita nginep di sini kan? Ini sudah sore, nanti Vino nyariin saya. Haikal hanya menggelengkan kepalanya. Kenapa fokusnya bisa hilang di hadapan April saat ini? Jantungnya pun tak berhenti berdetak kencang. April berbeda dari Adele ataupun Karin. Dia terlalu polos. Tidak peka, membuat Haikal terkadang gemas sendiri. Tapi mau bagaimana lagi, April yang saat ini bisa membuat jantungnya berdebar kencang. Membuat Haikal terkadang senyum sendiri. Pa, kamu lihat nggak tingkah Haikal akhir-akhir ini berbeda, ucap Bu Fatma. Berbeda gimana Ma? Perasaan Papa biasa saja. Dia lebih sering main ponsel, senyum-senyum sendiri sekarang. Apa mungkin Satria mau punya mama baru? Atau malah masih Karin? Biarkan saja Ma. Mau perempuan baru atau lama sama saja kan tetap mama untuk Satria. Tidak usah diperpanjang Ma. Mana bisa begitu Pak? Kalau memang mau kembali pada Karin harus ada perjanjian dulu ataupun harus ketemu keluarga. Mama tidak mau asal terima saja Pak.
Dan kalau perempuan lain lagi mama harus tahu dulu kehidupannya. Secara Haikal sudah sukses sekarang dan tidak bisa main ambil saja. Ketus Bu Fatma. Ma kamu itu semakin ribet. Itu yang membuat Haikal berpikir 2 kali untuk menikah. Kamu nggak sadar-sadar dengan kejadian masa lalu? Haikal itu lelaki dewasa butuh istri. Tidak perlu ikut campur Ma dalam kehidupannya, dia sudah bisa menentukan pilihan sendiri. Ingat kehancuran Haikal dulu adanya campur tangan kamu. Ujar Pak Heru. Papa selalu saja begitu. Tak pernah membela Mama. Mama sudah punya pilihan untuk Haikal Pak. Anak sahabat Mama. Dia baru lulus S2 di Jogja. Kesal Bu Fatma melihat suaminya ini. Terserah kamu. Pak Heru segera berdiri dan meninggalkan istrinya sendiri.